Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati rahimani wa rahmatullah. Sebelum kita masuk ke kajian, ada hal yang ingin kami sampaikan berkaitan kajian malam ini. Seharusnya adalah Ustaz Abu Mer Allah Ta'ala, namun karena beliau ada tamu yang mana beliau akhirnya uzur tidak bisa hadir di majelis ini, beliau meminta untuk digantikan, dan insyaallah kita akan bersama-sama di sini untuk talabul ilmi, kita menuntut ilmu syar'i. Dan karena pembahasan biasanya kan dalam malam satu tazkiyatun nufus ya, tazkiyatun nufus. Cuma ya, kalau kita ngajuin materi nanti agak bingung. Nah, kita ambilkan dari kitab lain, cuman yang pembahasannya masih nyambung tentang tazkiyatun nufus. Dan pembahasan kita di sini adalah tentang salamatus sadri. Salamatus sadri, selamatnya hati, selamatnya hati. Kita ambil pembahasan ini dari kitab ada Thalibul Ilmi, ada pada penuntut ilmu yang kebetulan saya kaji juga di Mushola Baitus Shabirin. Cuman kan dari awal untuk kalau di sini insyaallah kita cukupkan pembahasan yang ada kaitannya tentang tazkiyatun nufus, yaitu tentang salamatus sadri, keselamatan hati. Mari kita simak ya, bersama penjelasan ya, pemaparan dari penulis, yakni Syekh Abdul Muhsin ya, bin Muhammad Al-Qasimi hafizallahu ta'ala, berkaitan tentang salamatus sadri ini, keselamatan hati, yang mana ini adalah sesuatu yang penting ya, bagi kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin. Karena ya, orang yang masuk surga tentunya adalah orang-orang yang mereka membawa hati yang bersih, qalbun salim, ya, hati yang selamat, hati yang selamat. Sehingga penting bagi kita di sini untuk ya, bisa mengkondisikan hati kita menjadi hati yang selamat. Pertama di sini, ya, Fadilatul Syekh hafizallahu ta'ala menjelaskan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengkaruniakan hati yang selamat tersebut kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dia mengatakan intadahallahu khalilahu Ibrahim alaihi salam bi salamatil qalbi. Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Ibrahim alaihi salam dengan keselamatan hatinya. Artinya Nabi Ibrahim alaihi salam adalah manusia yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan hati yang selamat, hati yang bersih. Faqal, hal ini Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam salah satu firman-Nya, "Ijja'a rabbahu biqalbin salim." Tatkala dia Nabi Ibrahim alaihissalam mendatangi Rabb-Nya biqalbin salim, dengan hati yang selamat, dengan hati yang selamat. Apa yang dimaksud dengan hati yang selamat ini? Qalbun salim yang Nabi Ibrahim alaihissalam mendatangi Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah memujinya. Dijelaskan, dinukilkan di sini perkataan dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, dia mengatakan, wa la tatimmu lahu salamatuhu mutlaqan hatta yaslam min khamsati asya. Hati tidaklah disebut selamat secara mutlak, bersih secara mutlak, kecuali apabila dia bersih dari 5 hal. Hati yang selamat ya, secara mutlak di sini ketika dia bersih atau dia selamat dari 5 hal. Apa 5 hal tersebut?
kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, yang pertama min syirkin yunaqidu tauhid, dari kesyirikan yang menentang tauhid. Maksudnya syirik ini adalah sesuatu yang bertentangan dengan tauhid, ya lawan dari tauhid. Maksudnya syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, di mana seseorang itu menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai sekutu, Antaj'ala lillahi niddan. Kesyirikan itu adalah ketika engkau menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, bersekutu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah perbuatan yang berbahaya karena termasuk dosa paling besar. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar, paling besar, sehingga harus dijauhi oleh kita semuanya. Hati kita jaga, jangan sampai terkotori dengan kesyirikan, baik itu syirik besar ataupun syirik kecil. Syirik besar yang nyata-nyata, misalnya orang dia beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ataupun syirik kecil semisal dia sum'ah, itu juga harus dihindari. Apapun jenisnya kesyirikan ini harus dihindari agar hati kita selamat, sehingga dengan hati selamat juga kita nanti akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan wa bid'atin tukhalifus sunnah, bersih dari kebid'ahan, lawan dari sunnah. Bersih dari kebid'ahan. Kebid'ahan di sini jangan sampai kita salah pahami, karena betapa banyak orang yang fobia dengan kata bid'ah dan misalnya salah memahami kata bid'ah, sehingga kadang-kadang ada yang muncul, berarti nggak boleh pakai mikrofon, nggak boleh naik sepeda motor misalnya, atau nggak boleh naik mobil, nggak boleh naik pesawat, dari kecanggihan-kecanggihan teknologi itu tidak boleh, karena itu kan bid'ah. Tapi yang bid'ah dimaksud di sini adalah di dalam perkara agama, Jadi hal-hal baru yang dikerjakan, dia ada-adakan dalam urusan agama, maka itu adalah kebid'ahan. Sesuatu yang tidak ada dasarnya di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, memperingatkan kita dari kebid'ahan ini. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan sebuah amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Sehingga jangan sampai kita melakukan sesuatu yang baru di dalam agama kita, karena agama kita sudah sempurna. Allah telah sempurnakan agama kita. Tidak ada satu kebaikan pun melainkan telah disampaikan, telah diperintahkan, dan tidak ada satu pun keburukan melainkan telah kita diperingatkan dari keburukan tersebut. Sehingga kita cukupkan dengan kita taati, kita menteladani Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak membuat kebid'ahan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hatilah kalian dari perkara-perkara yang baru. Inna kullu muhdatsatin bid'ah. Karena setiap yang baru itu adalah kebid'ahan. Wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu adalah sesat. Bid'ah itu satu jenis Islam, jadi perkara baru yang ada dalam agama dihukumi sebagai kesesatan. Wa kullu dhalalatin firna. Dan setiap kesesatan itu adalah tempatnya di neraka. Ini yang kedua, perkara kedua yang harus dijauhkan dari hati kita, sehingga hati kita hati yang bersih. Kemudian yang ketiga, rahimani rahimahullah, dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, dia mengatakan wa syahwatin tukhaliful amri, syahwat, hawa nafsu kita yang berlawanan dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya tatkala telah datang perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi syahwat kita enggak mendukung, enggak mau, tapi kemudian kita memenangkan syahwat, maka ini adalah sesuatu yang buruk. Harusnya syahwat ini tunduk kepada perintah
Syahwat itu hendaknya tunduk pada perintah. Kita tundukkan hawa nafsu kita kerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Semisal sholat 5 waktu, kalau orang kan kadang-kadang macam-macam alasannya subuh masih ngantuk, kalau zuhur lagi sibuk kerja, asar tanggung, maghrib sudah capek, bisa tiduran. Kadang-kadang seperti itu itu mengerikan sekali. Karena mengikuti hawa nafsu, istilahnya sudah terbuai terlena dengan dunia, sehingga dia terlalaikan dari mengerjakan perintah-perintah yang wajib dari syariat. Maka harus diperhatikan di sini agar syahwat kita tundukkan, hati kita bersih. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, wa ghaflatin tunaqidu dzikri. Kelalaian. Yang keempat adalah kelalaian yang berlawanan dengan zikir, yaitu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya hendaknya jangan sampai hati kita itu hati yang lalai, hati yang kosong, tapi senantiasa berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya zikir ini banyak macamnya, banyak bentuknya. Baik zikir itu yang muqayyad, yang mana itu sudah ada ketentuannya di dalam syariat, semisal zikir setelah sholat itu sudah ada ketentuannya. Kemudian zikir pagi petang itu kan ada ketentuannya. Zikir sebelum tidur, zikir bangun tidur, banyak ketentuannya. Zikir-zikir yang muqayyad ataupun zikir yang mutlak, zikir-zikir yang sifatnya tidak terikat dengan apapun. Nah, ini yang mutlak ini yang hendaknya kita juga perbanyak di samping zikir-zikir yang muqayyad. Kita memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan kita berzikir. Zikir yang ringan tapi jangan dianggap remeh. Pahalanya besar. Kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim saja ini sangat luar biasa. Kata Nabi Muhammad SAW di dalam sebuah hadis menjelaskan kalimatani khafifatani ala lisani sakilatani fil mizani habibata ila rahmani subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil adzim. Dua kalimat yang ringan diucapkan oleh lisan. Tapi berat di timbangan dan juga dicintai oleh Ar-Rahman, yakni Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim. Apalagi kalau kita mengucapkan zikir yang paling utama, afdhalul dzikri la ilaha illallah. Utama zikir itu adalah ucapan la ilaha illallah, kalimat tauhid, yang maknanya adalah tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ataupun yang lainnya, termasuk membaca Al-Quran itu adalah termasuk bagian dari zikir kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita membaca Al-Quran baik dengan kita melihat ataupun dengan tanpa kita melihat, dengan hafalan kita berbanyak. Walaupun surat-surat pendek kita sering-sering baca di kesempatan yang ada sampai kita merenungi maknanya. Jangan sampai kita membaca, mengucapkan lisan zikir, baca Al-Quran kita kosong dari pemahaman makna di sini. Usaha kita tahu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim, kita tahu artinya ketika mengucapkan itu. Yang Maha Suci Allah, subhanallah wa bihamdihi, dengan pujian-pujiannya subhanallahil adzim, dan kita mengucapkan Maha Suci Allah Subhanahu wa taala yang Maha Besar, Maha Agung. Kita pahami maknanya. Karena Al-Quran tentunya dibaca itu agar kita juga memahami. Fala yatadabbaruna Al-Quran. Tidaklah kalian mentadabburi Al-Quran. Ini kita diperintahkan untuk mentadabburi Al-Quran. Kita diperintahkan untuk mentadabburi Al-Quran, memahami kandungan maknanya. Tidak hanya sekedar membaca, tapi kita juga pahami kandungan Al-Quran tersebut. Ini agar hati kita jangan sampai lalai. Jangan sampai hati kita lalai. Kemudian yang berikutnya, dan ini adalah yang kelima, yang terakhir, wa hawa yunaqidu tajridi wal ikhlasi. Wa hawa yunaqidu tajridi wal ikhlasi. Dan hawa nafsu yang bertentangan dengan kemurnian dan keikhlasan.
hawa nafsu yang di situ ya, menjauhkan kita dari mengikhlaskan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti yang pertama ya, minasyirik. Ya, jadi kalau syirik kan jelas ya. Kalau di sini adalah hawa nafsu. Yang pertama dengan at-tajrid, kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, memberikan ibadah wal ikhlas. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi khamsah wujubun 'anillah. 5 hal ini kalau ada pada hati kita, itu akan menjadi penghalang antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. 5 hal ini ya. Yang pertama tidak ada kesyirikan, yang kedua kebidahan, yang ketiga adalah syahwat, yang keempat kelalaian, dan yang kelima adalah hawa nafsu. Ini adalah perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala di dalam kitab beliau Al-Jawabul Kafi pada halaman 283. Jadi kalau kita ingin seperti Nabi Ibrahim alaihissalam yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, bersihkan hati kita dari 5 penyakit ini, dari kesyirikan, dari kebidahan, dari kelalaian, dari syahwat, dan juga dari hawa nafsu. Khafirah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di poin yang berikutnya di sini, Syekh Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim dia menjelaskan ya, al-a'malus salihatu tabi'atun min salahil qalbi. Amal saleh yang nampak ya di mata manusia, amal saleh yang zahir di sini itu mengikuti kebaikan hati ya. Ketika hati itu baik, hati itu bersih, hati itu selamat, maka akan menampakkan ya, di amal keseharian kita amal-amal yang saleh, amal yang baik. Sehingga apa yang ingin disampaikan Syekh di sini, ketika kita ingin ya, punya amal yang saleh, tentunya ini harapan semua orang ya, punya amal saleh sebagai bekal untuk kehidupan akhiratnya, maka kunci utamanya adalah dengan memperbaiki hati terlebih dahulu. Ya, memperbaiki hati terlebih dahulu. Karena ketika hati sudah baik, akan menjadikan baiknya seluruh amal. Karena hati ini adalah ibarat raja. Dia mengatakan wal muslimu yas'al salamati qalbi. Seorang muslim maka dia senantiasa mengusahakan keselamatan hatinya. Wa salamatul qalbi fi tadhhirihi mimma ya'laqu bihi minal ma'asi. Dan keselamatan hati ini adalah dengan membersihkannya dari perbuatan-perbuatan maksiat. Keselamatan hati ini caranya adalah dengan membersihkannya dari perbuatan-perbuatan maksiat. Qala Anas bin Malik, di sini dinukilkan hadis diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Anas bin Malik ini adalah khadimul Rasulillah, pembantunya, pelayannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ata Jibril Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yal'abu ma'al-ghilman. Jibril alaihi salam mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala Nabi sedang bermain bersama 2 anak laki-laki. Nabi sallallahu alaihi wasallam bermain dengan 2 anak laki-laki, maksudnya sedang menghibur 2 anak laki-laki tersebut ya, mengajak keduanya bermain. Ketika itu didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salam. Fa'akhadahu fasara'ahu fashaqqa 'an qalbi. Lalu malaikat Jibril mengambil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini maksudnya ketika Nabi masih kecil, ya masih di pengasuhannya Halimah Sa'diyah. Fasara'ahu ya, dikekang, fasaqqa 'an qalbihi, lalu dibelah dadanya. Fastakhrajal qalba, lalu hatinya dikeluarkan. Hati di sini maksudnya adalah jantung ya, jantung sebagai pusat kehidupan istilahnya di situ. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia memang hati ya, tapi maksudnya adalah organnya itu organ jantung. Kalau hati bahasa Arabnya itu
bahasa Arabnya adalah qalb. Ya. Tapi kan kita maksudnya makna, bukan organ di sini, hati. Istilahnya yang sebagai rohnya, pusat kehidupannya. Ya. Dikeluarkan hatinya, maksudnya jantungnya Nabi Muhammad SAW. Yang mana kalau secara ilmu pengetahuan Arab kan jantung itu adalah sumber yang mana dia memumpahkan darah ke seluruh tubuh. Sehingga jantungnya ketika baik, yang dipompahkan ke seluruh tubuh ini adalah kebaikan. Fastakhraja minhu 'alaqatan. Lalu dikeluarkan dari hati tersebut 'alaqatan. Alaqatan yakni qit'atu damin jamin. Sepotong atau sebagian darah yang kotor di sini. Darah yang kotor. Maksudnya di situ mengandung keburukan-keburukan. Faqal, lalu malaikat Jibril alaihi salam mengatakan, "Hadza haddu syaitani minka." Ini adalah bagian syaitan darimu. Yang kotor ini itu merupakan bagian dari syaitan yang mana bisa menyebabkan keburukan, menularkan keburukan, membawa sifat yang negatif, sifat yang buruk. Summa ghasalahu min tastin. Kemudian malaikat Jibril mencuci jantungnya, hatinya Nabi Muhammad SAW fi tashtin. Di tashtin di sini dijelaskan yakni ina bejana. Dicuci di sebuah bejana min dahabin yang terbuat dari emas bima Zamzam, dengan air Zamzam. Jantungnya Nabi dicuci dengan air Zamzam. Summa la'amahu. Kemudian malaikat Jibril memperbaikinya, membersihkannya. Summa adahu fi makani. Lalu membalikannya kepada tempatnya. Kembalikan lagi ke jantung, ke posisinya. Posisi jantung. Nabi SAW. Kemudian Nabi pun kembali lagi seperti semula. Ini adalah termasuk mukjizat yang didapatkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang mana pernah dibelah dadanya oleh malaikat Jibril untuk dibersihkan hatinya. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim hadis ini. Hadisnya sahih. Nomor 216. Hadis riwayat Imam Muslim, hadis nomor 216. Apa yang dapat kita ambil pelajaran dari hadis ini? Rahimahullah, bahwasanya hati yang kotor ini itu adalah karena pengaruh dari syaitan. Pengaruh dari syaitan yang mana tentu di situ adalah syaitan kan mengajak kepada perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Sehingga agar hati kita bersih, kita harus jauhi perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Kalau kita kan nggak mungkin dicuci oleh malaikat Jibril. Kalau Nabi SAW di sini, karena termasuk mukjizatnya itu dicuci oleh malaikat Jibril dan dicucinya dengan air Zamzam. Adapun kalau kita yang bersihkannya dengan kita berusaha untuk meninggalkan perbuatan dosa dan perbuatan maksiat agar hati kita menjadi hati yang bersih, hati yang hidup, jangan seperti hati yang mati yang sulit menerima kebenaran, sulit menerima nasihat. Kalau hati kotor itu sulit ya. Dan di dalam masalah ini ada satu hadis Nabi SAW yang menasihati kita agar menjaga hati kita jangan sampai mati. Dan satu hal yang bisa menyebabkan hati mati itu adalah dengan banyak tertawa. Ya. Banyak tertawa itu bisa menyebabkan hati mati. Ya. Di dalam hadis Nabi SAW menjelaskan iyyaka wa kasratat duha. Fa'innahu yumitul qalba, berhati-hatilah dengan banyak tertawa. Sebab ia menyebabkan hati menjadi mati. Tertawa saja itu bisa menyebabkan hati mati. Padahal tertawa itu kalau dari sisi asal kan ya nggak masalah, sesuatu yang boleh manusiawi. Tapi kalau berlebihan banyak, ini bisa menyebabkan hati mati, hati keras sehingga sulit untuk menerima kebenaran. Qafilah rahimani wa rahmatullah. Kemudian yang berikutnya, Syekh menjelaskan bahwasanya as-sahabah, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, tahallatu
bihadhihi al-khaslati 'azimah. Para sahabat, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai mereka, senantiasa menghiasi diri mereka dengan salamatus sadri ini, keselamatan hati. Para sahabat senantiasa menghiasi diri mereka dengan keselamatan hati ini. Fa asnallaha 'alal ansar, dan Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang Ansar biqaulihi, dengan firman-Nya, wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yusiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan. Mereka tidak mendapati di hati-hati mereka hajat, kebutuhan, mimma utu, dari apa-apa yang telah diberikan kepada mereka, didatangkan kepada mereka. Wa yusiruna 'ala anfusihim, tetapi mereka lebih mendahulukan orang lain dibandingkan dengan diri mereka. Yakni dengan berbagi, baik harta mereka, tempat tinggal mereka, dengan kaum muhajirin. Bahkan tidak tanggung-tanggung, dari riwayat yang menjelaskan, ketika kaum Ansar ini punya 2 istri, maka dia istilahnya persilahkan sahabat dari kalangan muhajirin untuk memilih siapa di antara 2 istrinya yang disukai, kemudian dia ceraikan akan dinilai oleh orang muhajirin. Itu saking baiknya orang-orang Ansar, hatinya sangat bersih di sini. Mereka mau berbagi, walau kana bihim khasasa, walaupun mereka ketika itu juga sebenarnya butuh, butuh terhadap hal itu. Mereka juga istilahnya merasa ada kebutuhan di situ. Tapi masya Allah, di sini orang-orang Ansar yang mau berbagi itu adalah karena kebersihan dada mereka, hati mereka, karena diisi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada kisah yang ketika peperangan ada sekitar 3 orang yang sedang terluka parah. Kemudian ada salah seorang yang dia ngasih alhamdulillah selamat, dia mau ngasih minum kepada satu orang, ketika ada sahabat lain yang sama-sama terluka, dia suruh kasihkan ke orang yang lainnya tersebut. Kemudian yang satunya lagi ketika mau minum, ada lihat satunya lagi yang juga butuh, dia suruh dikasihkan kepada yang lainnya lagi. Begitu pula kemudian sampai balik ke orang yang pertama, ternyata sudah meninggal, kedua sudah meninggal, ketiga juga sudah meninggal. Itu karena saking isarnya mereka, mendahulukan orang lain, tidak egois. Ini adalah karena keselamatan hati. Senantiasa dihiasi hati para sahabat ini, berhias dengan sikap salamatus sadri, selamatnya hati, tidak dihiasi dengan iri dengki, tapi insyaallah mereka isar. Sudah azan belum? Belum ya? Oh, itu suara mungkin biasa speaker dulu ya. Baik, ikhwafillah rahimani rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya di sini dijelaskan tentang bagaimana para ulama kehidupan mereka dan bagaimana kebersihan hati mereka. Syekh Abdul Qasim bin Muhammad al-Muhsin bin Muhammad al-Qasim, beliau hafizahullah taala menjelaskan, saral ulama ala hadzal nahjil qadim. Para ulama mereka menempuh jalan yang lurus ini, maksudnya dengan menjaga hati mereka agar selamat. Qala Ibnu Qayyim, yang dinukilkan dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, an syaikhihi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, menceritakan tentang kehidupan guru beliau, yakni Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, Syekh Ahmad bin Abdul Halim Ibnu Taimiyah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, wa kana ba'du ashabihi al-akabir yaqulu, dan ada salah seorang sahabat besarnya dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dia mengatakan, waditu anni li ashabi misluhu li a'dai wa khusumi. Waditu, aku berharap, aku ingin, anni li ashabi, sahabat-sahabatku itu
misluhu seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah li'a'daihi wa khusumihi terhadap musuh-musuhnya, lawan-lawan dari Syekhul Islam. Jadi ada seorang sahabat dari Syekhul Islam yang besar itu, dia mengatakan seandainya aku punya sahabat-sahabat semisal Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang mana Syekhul Islam kepada musuh-musuhnya yang senantiasa berseteru, berbeda pendapat, tidak sampai di situ saja, bahkan Syekhul Islam itu sampai dimasukkan penjara oleh musuh-musuhnya, tapi hati beliau itu sangat luar biasa sekali. Hati beliau sangat luar biasa sekali. Diceritakan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala, wa ma ra'aituhu yad'u ala ahadin minhum qad. Syekhul Islam itu tidak pernah mendoakan keburukan untuk musuhnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidak pernah mendoakan keburukan untuk musuhnya sama sekali. Wa kana yad'u lahu, sebaliknya Syekhul Islam itu senantiasa mendoakan kebaikan untuk musuh-musuhnya. Wajitu yauman mubasysyiran lahu bi mauti akbari a'da'ihi. Suatu hari aku datang membawa kabar tentang kematian salah satu musuh besar dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa asyaddihim adawatan wa adan lahu. Bahkan orang ini adalah termasuk yang paling keras terhadap Syekhul Islam, dan juga tidak hanya itu, mengganggu, tadi bahkan sampai memasukkan ke penjara. Karena kebetulan ini dekat dengan pemimpin, misalnya dengan penguasa yang akhirnya meminta agar Syekhul Islam itu dijebloskan ke penjara. Fanaharani wa tanakkarali. Kemudian yang terjadi ketika mendapatkan kabar dari Ibnu Qayyim, maka Syekhul Islam itu menegur Al-Imam Ibnu Qayyim, menasihatinya, wastarja'a. Lalu Al-Imam Syekhul Islam ini malah mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan dia istilahnya mengata-ngatai syukurin misalnya, tapi malah mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Summa qama min fawqihi ila baiti ahlihi fa'azzahum. Kemudian Syekhul Islam ini langsung berdiri untuk mendatangi rumah duka, mendatangi keluarga dari salah satu musuhnya yang telah meninggal dunia tersebut. Waqal, lalu Syekhul Islam mengatakan, inni lakum makana, aku adalah penggantinya untuk kalian. Maksudnya Syekhul Islam di situ menyampaikan, aku yang akan mencukupi kebutuhan kalian, sebagaimana ayah kalian yang telah meninggal dunia juga belum mencukupi kalian sebagai gantinya. Wala yakunu amrun yahtajuna fihi ila musa'adatin illa wasa'atukum fihi. Tidaklah kalian butuh terhadap bantuan, maka aku akan membantu kalian. Artinya ketika keluarga dari musuh tersebut yang telah meninggal dunia, musuh dakwahnya maksudnya, ini butuh, maka akulah yang akan membantu kalian, mencukupi kalian. Wa nahwa hadzal kalam, dan ucapan-ucapan yang semisal ini. Fasurru bihi wa da'u lahu, sehingga keluarganya pun gembira ketika diberitakan seperti itu. Padahal kalau dalam kehidupan sebelumnya ini musuh saling bantah-bantahan, ketika meninggal dunia, masya Allah berbuat baik, sehingga keluarga dari al-imam yang sudah meninggal dunia tersebut itu mendoakan kebaikan untuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa 'adhamu hadhil hal minhu, dan istilahnya mengkapinya dengan sesuatu yang istimewa, diagungkanlah di sini, maksudnya dihormati Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kisah ini disebutkan di dalam kitab Madarijus Salikin jilid yang kedua halaman 328. Kita azan dulu silakan Bapak. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Qafilah rahimani wa rahmatullah. Kita
kita lanjutkan sedikit pembahasan tentang selamatus sadri ini, keselamatan hati ini. Setelah kita tadi disampaikan ya bahwasanya para ulama itu juga mereka adalah sosok yang senantiasa perhatikan keselamatan hati mereka. Salah satu sini digambarkan adalah tentang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala yang walaupun ya ketika yang meninggal dunia adalah musuh bebuyutan beliau, tapi beliau tidak mencelanya, tidak mendoakan keburukan, tapi istilahnya malah mendoakan kebaikan, beristirja, kemudian juga siap untuk menanggung kebutuhan keluarga dari musuh yang telah meninggal dunia. Kalau nggak selamat hatinya, nggak bersih hatinya kan sulit ya, tidak seperti itu. Makanya di sini penting bagi kita dan kita tiru para sahabat, para ulama, salafun saleh. Kemudian di poin berikutnya di sini Syekh Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim hafizallahu taala dia menjelaskan tentang manfaat dari keselamatan hati ini. Dia menjelaskan fi salamatil qalbi, ya tatkala hati kita bersih, hati kita selamat, maka di sini ya kita tahqiqul imani bil qada'i wal qadari. Kita mewujudkan keimanan terhadap qada dan qadar. Ya, artinya berarti kita telah ya, betul-betul ya, beriman terhadap qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala, terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala yang telah ditetapkan 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Ini adalah termasuk bentuk dari keimanan kepada qada dan qadar atau takdir. Kemudian yang kedua kata Syekh wan syirahus sadri, hati kita kan merasa lapang karena tidak sempit dengan istilahnya perasaan dengki, perasaan iri atau perasaan benci ya, itu hilang. Warahatul bal, pikiran kita akan tenang, akan plong. Wa tumaninatun nafsi, jiwa kita juga akan tenang. Wa husnul dhanni bil akharin, kita juga akan memiliki ya, sifat husnudzon, senantiasa berprasangka baik kepada orang lain ketika hati kita bersih. Ketika kita hati bersih, maka kita akan mudah untuk kita husnudzon, berprasangka baik. Tapi kalau hati kita kotor kan sedikit-sedikit curiga, wah ini biasanya gitu. Akhirnya nuduh-nuduh, suka nuduh-nuduh. Itu kalau hatinya kotor. Tapi kalau hatinya baik, maka dia akan kedepankan husnudzon, berprasangka baik. Sehingga maka hasil akhirnya adalah sa'adatun fil hayati. Ya. Kita akan mendapatkan kebahagiaan di dalam kehidupan, baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Ya. Baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Ya. Tentunya yang lebih besar adalah kehidupan akhirat kita. Karena itulah yang kita harapkan ya. Dengan selamatnya hati kita adalah kebahagiaan di akhirat kelak. Kebahagiaan di akhirat kelak. Kemudian yang terakhir di sini di poin ke-6, Syekh hafizallahu taala beliau menjelaskan sawabu salamati sadri jannatun na'im. Balasan dari keselamatan hati, bersihnya hati kita adalah surga an-na'im, jannatun na'im. Surga yang penuh dengan kenikmatan-kenikmatan. Hal ini dijelaskan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, "Kunna julusan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yatlu'u 'alaikumul an rajulun min ahli jannah." Datang kepada kalian sekarang seorang laki-laki yang termasuk penduduk surga. Nabi SAW sudah duduk bersama sahabat, tiba-tiba ngomong dileduk, ya, bahwasanya ada seorang laki-laki sekarang yang datang, dia termasuk penduduk surga. Ketika itu dilihat ada seorang yang datang, ya, ada seorang yang datang. Fatolah rajulun minal ansar, yang datang ternyata adalah seorang laki-laki dari
kaum Ansar. Ya. Fabata 'indahu Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Ya. Ketika disebutkan hal tersebut, ya, bahwasanya ada seorang laki-laki dari Ansar ini, ya, sahabat Abdullah bin Amr bin al-As itu penasaran, kok bisa sih laki-laki ini kok disebutkan dia termasuk penduduk surga. Akhirnya dia minta izin untuk bermalam, ya, bermalam, ingin mengetahui rahasia apa, amalan apa yang dikerjakan oleh laki-laki Ansar tersebut, ya, sehingga dia disebutkan oleh Nabi sebagai penduduk surga. Sahabat Abdullah bin Amr bin al-As ini dia menginap di datang tahun selama 3 hari untuk mengetahui rahasia tersebut. Izin menginap di rumah sahabat Ansar tersebut selama 3 hari. Falam yarahu yaqumu minal laili syai'a. Tapi tatkala nginap ternyata sahabat Abdullah bin Amr bin al-As tidak pernah sekalipun lihat orang Ansar tersebut bangun malam, ya. Bangun malam mengerjakan salat malam, ya. Fasa'alahu Abdullah bin Amr, maka sahabat Abdullah bin Amr pun akhirnya bertanya, "Malladhi balagha bika ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Apa yang menyebabkan, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengucapkan, ya, bahwasanya engkau itu adalah termasuk penghuni surga, padahal engkau tidak punya amalan yang istimewa ketika itu, ya. Sahabat Abdullah bin Amr bin As tidak melihat amalan yang istimewa. Sholat malam bahkan, ya, tidak, ketika itu pas dijagain oleh sahabat Abdullah bin Amr itu tidak mendapatkan, ya, sholat malam. Faqal, maka laki-laki tersebut pun akhirnya meningkali ketika tanya oleh sahabat Abdullah bin Amr, "Ma huwa illa ma ra'aita?" Aku tidak punya amalan sesuatu pun kecuali yang kamu lihat, ya, seperti biasa, ya. Tidak ada yang tersembunyi sama sekali. Ghairu anni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimina ghishan. Tetapi, ya, ada satu hal yang mungkin ini bisa jadi sebab, ya, kenapa aku, ya, disebutkan misalnya termasuk penduduk surga, bahwasanya aku tidak pernah punya rasa tidak pernah menipu, ya. Ghish, ya, seorang pun dari kalangan kaum muslimin. Wala ahsudu ahadan ala khairin a'tahu Allahu iyyahu. Aku tidak pernah hasad kepada seseorang yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Jadi ketika orang lain mendapatkan kebaikan, dia enggak pernah hasad, ya. Bersih hatinya, ya, enggak pernah nipu orang, dan juga tidak pernah hasad, ya, iri, dengki kepada orang lain atas apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Inilah keselamatan hati dari seorang laki-laki Ansar tersebut, sehingga pantaslah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasanya dia adalah termasuk penduduk surga. Tidak istimewa, ya. Yang mungkin sebenarnya punya amalan yang lain, sholat malam, cuma ternyata amalan inilah yang salamatu sadri, inilah kebersihan hati, keselamatan hati ini yang, istilahnya menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memujinya dan menyatakan bahwasanya dia termasuk min ahlil jannah, ya, dari penduduk surga. Hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Al-Musnad, hadis nomor 12.697. 12.697. Banyak sekali kitab Al-Musnad Imam Ahmad. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi diri saya pribadi dan juga untuk jamaah sekalian. Wallahu ta'ala a'lam. Apabila ada pertanyaan, kami persilakan. Alhamdulillah kalau tidak ada, kita cukupkan dan kita tutup pertemuan kita pada kesempatan malam hari ini dengan kita sama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan wa akhiru da'wana alhamdulillah wassalamu alaikum